Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sela Natasha. NIM saya 14/2021-029. Saya berasal dari Prodi Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar akidah dan aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tentang akidah. Akidah dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Jadi ada dua sumber akidah Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Akidah terdiri dari beberapa ruang lingkup seperti ilahiyat, nubuat, ruhaniyat, dan samiyat. Iman kepada Allah SWT merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah SWT adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah SWT telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lain. Iman kepada kitab Allah SWT artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iman kepada rasul berarti yakni bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Iman kepada hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Iman qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas nama semua makhluknya. Artinya segala sesuatu yang disebut takdir itu adalah segala perbuatan manusia atau makhluknya berdasarkan ilmu Allah. Mencintai Allah melebihi dari segalanya, menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah, mengikuti perintah Allah, mencintai Rasulullah, mengamalkan isi Al-Quran, mengingatkan kematian, selalu berdoa, selalu sabar menghadapi ujian. Jika nama Allah disebut, bergetar hatinya sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanan mereka, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Rela dengan hukum Allah dan Rasul. Ada dua dimensi ridha, yaitu ridha billah dan ridha anillah. Ridha billah atau rela dan cinta kepada Allah berarti bersedia mengimani dan menjadikannya dengan zat yang wajib diibadahi, tidak menyatukannya, dimintai pertolongan, dan ditaati syariatnya. Sedangkan ridha anillah berarti hamba menerima ketentuan takdir, rizki, dan segala sesuatu yang ditetapkan olehnya. Ajaran Islam yang layak tinggi tak kalah dianut oleh pemeluknya dengan mempersepsikan seolah-olah Islam mengurus akhirat atau menjalankan prinsip-prinsip sekulerisme yang memisahkan urusan negara dengan agama. Istiqomah dalam keislaman sampai akhir hayat. Istiqomah menurut Ali bin Abi Thalib adalah sebagai tindakan melakukan suatu kewajiban. Ibnu Abbas memaknai istiqomah dengan 3 arti. Pertama adalah istiqomah dengan lisan, dengan sikap bertahan dengan membaca syahadat. Kemudian yang kedua adalah istiqomah dengan hati, yakni dengan melakukan segala dengan disertai niat yang jujur. Dan terakhir
adalah istiqomah dengan jiwa di mana seorang senantiasa menjalankan ibadah serta ketaatan kepada Allah secara terus dari perbuatan yang menjerumus kesyirikan, menghayati dengan baik bahwa tiada daya upaya selain Allah dari Allah SWT, segala sesuatunya berlangsung atas kehendak dan kekuasaan Allah, melaksanakan ibadah salat dengan baik dan benar, memperbanyak zikir dan doa, banyak mengingat betapa besarnya dosa dan balasan bagi mereka yang berbuat syirik, meluruskan niat dengan baik saat hendak beribadah sehingga tidak terjebak pada perbuatan syirik kecil, yakni menduakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak bergaul dengan orang yang saleh, tawakal. Pengaruh pengamalan 2 kalimat syahadat terhadap hati tersebut sangat yakin bahwa petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW akan menyelesaikan masalah kesehatan yang dialami oleh saudaranya tersebut. Hal ini sesuai dengan pola hati atau perasaan seseorang yang berlandaskan kalimat syahadat. Pengaruh pengamalan 2 kalimat syahadat terhadap pola pikir yang berlandaskan kalimat syahadat, yakni memilih untuk mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya dengan mendatangi orang yang paling berilmu di bidangnya, yakni Rasulullah SAW, bukan memilih untuk yang petunjuk lain mengandung unsur kesyirikan, takhyul, hal-hal yang haram, dan bukan memilih untuk mendatangi orang-orang yang tidak jelas keilmuannya dalam suatu bidang. Pengaruh pengamalan 2 kalimat syahadat terhadap jasad. Dari Mu'adz berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir katanya la ilaha illallah, maka siap pasti masuk surga. Syahadat pertama menegaskan eksistensi Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Allah berasal dari kata ilah yang berarti ma'bud atau yang disembah. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang akidah dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.